Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan bacakan firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Rogate hari ini, yaitu yang diambil dari kitab 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi ini seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskan, menjadikan umat-Nya, dan mendapatkan nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir? Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke depan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita masuk ke Minggu Rogate. Biasanya minggu-minggu setelah Minggu Paskah, nama minggu itu diambil dari introitus pada hari Minggu itu. Contohnya kantate, jubilate, letare, semua diambil dari nama-nama dalam bahasa Latin dari introitus dalam ibadah kita. Tetapi saudara-saudara, hari ini introitus kita itu dari Yesaya pasal 48 ayat 20 yang sama sekali tidak ada kata rogate. Ternyata nama Minggu Rogate itu bukan diambil dari introitus, tetapi diambil dari isi doa kolekta, yaitu doa setelah introitus dan sambutan jemaat. Jadi di situ
yang diambil dari doa-doa itu. Menurut sejarahnya, kata rogate ini berasal dari kata rogare, yang artinya menanyakan. Jadi aslinya itu bukan berdoa tetapi menanyakan. Ini diambil dari praktek kuno dari orang-orang Roma yang diadaptasi oleh gereja pada tahun 470, terutama ketika jemaat berkumpul berdoa untuk memohon kepada Tuhan melepaskan dari bencana gunung berapi agar tumbuh-tumbuhan panen mereka dapat dilepaskan, dapat diselamatkan. Maka rogate intinya adalah permohonan belas kasihan kepada Tuhan. Aslinya saudara-saudara itu diikuti dengan 3 hari setelah hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu sebelum hari kenaikan pada hari Kamis, yang disebut dengan hari-hari rogate. Dalam 3 hari itu dulu ada ibadah-ibadah tertentu, ada prosesi sampai ke depan gereja atau banyak hal yang sudah kita lupakan. Tapi saudara-saudara, sekarang ini kita menganggap rogate adalah berdoalah. Dan kadang-kadang kita juga tidak tahu berdoa untuk apa. Tapi aslinya sekali lagi memohon pengampunan dan belas kasihan dari Tuhan agar alam ini diselamatkan. Dan ini konteks untuk sekarang juga ada bagusnya. Ada bisa dikenakan. Kenapa? Karena alam sekarang kita ini telah mengalami kerusakan yang begitu amat hebat. Maka kita juga seharusnya dalam minggu-minggu rogate dan hari-hari rogate berdoa kepada Tuhan agar alam ciptaannya dapat diselamatkan. Dan kita memohon pengampunan kepada Tuhan karena umat manusia telah begitu merusak alam ini. Semoga Tuhan berbelas kasihan kepada kita manusia. Itu yang pertama, catatan yang pertama saudara-saudara. Saudara-saudara, Martin Luther pernah berkata begini, menjadi seorang Kristen tanpa berdoa lebih mustahil dari hidup tanpa bernapas. Karena begitu pentingnya doa, dia berkata demikian. Jadi orang dapat hidup tanpa bernapas kalau bisa. Tapi mustahil. Lebih mustahil dari itu adalah menjadi orang Kristen tanpa berdoa. Banyak penjelasan tentang doa, tapi saya tidak akan masuk tentang penjelasan tentang doa. Saudara, beberapa orang tua mencoba mendisiplinkan anaknya ketika mereka telah melanggar aturan yang ditetapkan dalam keluarga itu. Mereka anaknya itu diasingkan, biasanya disuruh masuk kamar, dan segala sesuatu tentang haknya ditunda dulu dan dia menyendiri dalam kamar. Apa tujuannya? Tentu tujuannya semoga ketika kesendiriannya di dalam kamar, dia akan merenung akan perbuatannya, dia akan mengkoreksi apa yang telah dia lakukan kesalahannya, dan semoga ke depan dia tidak lagi masuk ke dalam kamar disiplinkan oleh orang tuanya. Ada waktu luang, ada waktu untuk menyendiri, untuk menghadapi situasi agar dapat lepas dari kesalahan.
Prinsip yang sama juga saudara-saudara diterapkan oleh pelatih-pelatih dalam olahraga. Jadi contohnya pelatih sepak bola ketika timnya sudah, atau pelatih volleyball ketika timnya sudah mulai kendor dan mulai kira-kira agak mundur, maka dia meminta jeda sebentar dan membiarkan timnya itu untuk melewati waktu yang luang, waktu menyendiri. Semoga kemudian menjadi kuat kembali dan dapat kembali kepada penampilannya yang prima. Nah, dalam teks kita hari ini, Raja Daud mengambil waktu jeda, waktu luang dari kegiatannya sebagai raja yang luar biasa sibuknya. Dia mengambil waktu luang untuk duduk di hadapan Tuhan dan berbicara tentang banyak hal dengan Tuhan. Dia berdoa, tapi doanya bukan doa mohon pertolongan, tapi doanya bukan doa mohon pengampunan. Kali ini dia berdoa untuk mengucapkan syukur atas janji Tuhan yang amat sangat luar biasa bagi keluarganya dan bagi dia sendiri, untuk di masa depan bagi keturunannya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Kalau kita baca dari awal pasal 17 ayat 1, Daud bermaksud untuk mendirikan rumah bagi Tuhan, di mana dia dapat meletakkan tabut perjanjian dengan baik. Dan Nabi Nathan berkata, mempersilakannya, silahkan perbuatlah apa yang kau pandang baik dalam hatimu. Tetapi Tuhan malam harinya menegur Nabi Nathan untuk menyampaikan bahwa Tuhan tidak setuju Daud membangun rumahnya. Tetapi ada orang lain kelak, yaitu anaknya atau keturunannya. Saudara, dari sini saja kita mendapat satu pelajaran yang sangat berharga. Sebagai gereja mungkin banyak program dan niat gereja ditetapkan yang begitu indah dan baik. Kita melakukan ini, melakukan itu, kita programkan ini, programkan itu, baik menurut pandangan kita, tetapi tidak pernah kita konfirmasikan kepada Tuhan dalam doa. Oleh karena itu, jika ada program-program yang macet, pelayanan-pelayanan yang macet yang diprogramkan, jangan-jangan Tuhan tidak mengkonfirmasi itu. Jangan-jangan kita tidak membawanya kepada Tuhan. Nabi Nathan menyampaikan kepada Daud bahwa bukan dia yang akan membangun rumah bagi Tuhan, tetapi Tuhan sendiri yang akan membangun rumah atau keturunan bagi Daud. Inilah yang membuat Daud merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Inilah yang mendorong Daud untuk duduk di hadapan Tuhan, berdoa menyampaikan ucapan syukur kepadanya. Dari doanya ini saudara-saudara kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama, Daud mulai dengan berkata, siapakah aku ini? Dan dia menggunakan kata aku ini hamba.
dalam doa ini sebanyak 10 kali. Kadang-kadang kita ketika berdoa, saudara-saudara, tidak sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Kadang-kadang dalam doa kita menganggap kita ini sebetulnya kalau sadar dalam doa kita ini, dalam duduk di hadapan Tuhan, jika kita sadar kita ini adalah hamba dari Tuhan yang tidak layak berdiri di hadapan Tuhan. Siapakah aku, Tuhan? Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia sadar dirinya bahwa dirinya adalah hamba di hadapan Tuhan. Walaupun dari sudut dunia ini dia adalah raja. Kerendahan hati berdoa di hadapan Tuhan, pasti doanya tidak akan pernah memerintah Tuhan untuk melakukan ini dan itu dan memaksa Tuhan untuk melakukan ini dan itu, dan kemudian jika Tuhan tidak mau mengabulkan, dia kemudian merajuk seperti anak kecil. Diperlukan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Daud tahu benar siapa dirinya. Sebagai seorang anak bungsu dari pedesaan yang dibawa oleh Tuhan menjadi seorang raja. Sebagai seorang anak gembala yang oleh Tuhan diberi anugerah untuk menjadi seorang raja menggembalakan orang-orang Israel. Ini luar biasa. Oleh karena itu, sampai titik ini kata Daud, semua yang kau beri, semua yang kau anugerahkan sudah amat sangat berarti, tetapi masih juga kurang menurutmu. Janjimu tentang keturunan. Tuhan menjanjikan lebih dari apa yang telah Daud terima selama ini. Orang-orang yang rendah hati, yang merendah di hadapan Tuhan, dia akan memperoleh yang lebih dari apa yang dia mohonkan. Kemudian Daud jelas dia tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang satu-satunya, Tuhan yang unik, tidak sama dengan Tuhan-Tuhan bangsa sekitarnya. Siapakah Tuhan seperti engkau? Dari pengalaman hidup Daud, dia tahu, dia telah bergaul dengan banyak bangsa sekitarnya yang menyembah Allah-Allah lain selain Allah Israel. Dari penaklukan Daud, dia tahu bagaimana Tuhan melakukan hal-hal besar dalam hidupnya. Maka dia berkata, siapakah engkau, Tuhan seperti engkau? Dia hanya satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Ini mencerminkan pemahaman yang mendasar tentang siapa Tuhan bagi Daud. Dan ini juga yang seharusnya kita pahami dalam hidup, terutama dalam duduk di hadapan Tuhan. Siapa Tuhan itu? Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang melakukan banyak hal. Dialah yang menciptakan, dia yang mendukung, dia yang menebus, dia yang mengembalakan. Tidak ada Tuhan yang lain. Dia mencipta, menebus, dan menguduskan. Berjalan bersama dengan kita, memberi kekuatan. Lengkaplah Tuhan kita
tidak ada Tuhan yang selain Tuhannya Israel, kata Daud. Saudara-saudara, kebesaran Tuhan itu dinampakkan juga bukan hanya dari perbuatan-perbuatan besar, tetapi juga dalam pemilihan bangsa Israel. Bangsa yang menjadi kesayangannya. Barang yang berharga, sangat berharga. Saudara-saudara kita dalam nyanyian berkata, siapakah aku? Aku ini sama dengan biji mata, katanya. Biji mata bagimu. Saking berharganya, saking penuh kasihnya Tuhan terhadap bangsa Israel. Itu menyatakan siapa Tuhan? Dari bangsa budak yang diangkat menjadi bangsa-bangsa imam. Itu menurut kitab Keluaran. Luar biasa Tuhan kita itu. Inilah yang dilakukan Tuhan terhadap bangsa Israel, terhadap Daud. Maka Daud didorong untuk berdoa kepada Tuhan, duduk di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, siapalah kita di hadapan Tuhan? Kita ini adalah orang-orang yang berdosa yang tidak layak untuk duduk di hadapan Tuhan. Tetapi karena Yesus Kristus mati dan bangkit untuk kita, maka kita dilayakkan duduk di hadapan Tuhan. Kita diberi hak untuk mengakses datang ke hadapan Tuhan karena Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Ini yang perlu kita syukuri dalam hidup ini, saudara-saudara. Ini yang perlu kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan karena kita menjadi anak-anaknya di dalam Kristus. Jika Israel dipilih oleh Allah karena anugerahnya, demikian juga kita dipilih oleh Allah karena anugerahnya. Kita menjadi anak-anak Allah, bukan hamba dari hamba. Apa bedanya, saudara-saudara? Hamba tidak punya hak waris dari tuannya, tetapi anak mempunyai hak waris dari bapaknya. Hamba tidak bisa masuk ke dalam rumah tanpa izin dari tuannya. Anak dapat masuk kapan saja, dapat menghadap bapaknya kapan saja dia mau. Kita adalah anak-anak Allah, bangsa yang dipilih oleh Allah, bangsa kesayangannya, harta kesayangannya di dalam Yesus Kristus. Ini perlu kita syukuri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setelah dia melihat berkat-berkat di masa yang lampau, setelah dia melihat perbuatan-perbuatan tangan Tuhan terhadap dirinya dan terhadap bangsanya, maka Daud berkata dan memohon kepada Tuhan agar Tuhan meneguhkan janjinya. Tuhan berjanji dari keluarga Daud inilah, dan tahta Daud inilah tidak akan berkesudahan. Dan itu digenapi di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Teguhkanlah janjimu. Tapi yang istimewanya, saudara-saudara, kenapa Daud memohon agar Tuhan meneguhkan janjinya? Di ayat 23, dia jawab dengan di ayat 24. Saya bacakan. Dan sekarang ya Tuhan, teguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini.
dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan. Kenapa Daud minta? Jawabannya ayat 24. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel, maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapan. Daud memohon Tuhan meneguhkan janjinya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk kemuliaan dirinya sendiri, bukan untuk keuntungan dirinya sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Betapa seringnya saudara-saudara doa-doa kita, permohonan-permohonan kita yang kita sampaikan kepada Tuhan demi kemuliaan diri kita sendiri. Demi kepentingan diri kita sendiri. Demi keinginan pemenuhan nafsu tubuh kita sendiri. Daud tidak demikian. Dia menginginkan Tuhan meneguhkan, menepati, menggenapi janji-janjinya demi kemuliaan Tuhan sendiri. Bukan kemuliaan dia atau keluarganya. Kemudian saudara-saudara, dia berkata, sebab engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hambamu ini bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itu sebabnya hambamu ini memberanikan diri memanjatkan doa. Kenapa dia memberanikan diri untuk memanjatkan doa? Karena janji Tuhan kepada dia. Kenapa kita berani memanjatkan doa-doa kita kepada Tuhan? Karena janji Tuhan kepada kita. Maka kita harus berani dengan berani memanjatkan doa kita. Apa janji Tuhan, saudara-saudara? Banyak janji Tuhan yang diberikannya kepada kita. Dan janjinya itu semua adalah baik. Ada seorang penafsir berkata, kata janji atau menjanjikan dalam bahasa Ibrani dapat juga berarti dengan artinya kata. Jadi kalau Tuhan berjanji, Tuhan berkata-kata. Jadi Tuhan berkata-kata yang baik-baik tentang kita. Maka kita akan dengan berani menghadap Tuhan, memberikan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, berdoalah senantiasa. Kenapa? Karena Tuhan telah begitu penuh dengan kasih dan anugerah terhadap hidup kita. Bukan hanya kehidupan sehari-hari, jasmani, tetapi keselamatan di dalam Kristus itulah anugerah yang amat sangat besar dan yang tidak terhingga harganya. Itulah yang harus kita syukuri, kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, karena Tuhan telah berjanji hal-hal yang baik bagi hidup kita. Dia telah melakukan kebaikan di waktu yang lalu, maka dia berjanji akan melakukan kebaikan bagi kita di waktu yang akan datang. Maka marilah kita dengan penuh keberanian menghadap takhta Tuhan. Berdoa setiap saat. Martin Luther pernah berkata demikian, saudara. Bekerja
dari pagi hingga larut malam. Kata dia, saya harus melakukan banyak hal sehingga saya menghabiskan 3 jam dalam berdoa. Semakin banyak waktu kita bekerja, kata Martin Luther, seharusnya semakin banyak kita luangkan juga waktu untuk berdoa. Karena Tuhan yang memberikan waktu bagi kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebaiknya kita memiliki waktu jeda ke dalam daftar rutinitas kita sehari-hari. Karena itu akan membantu kita memperbaiki kehidupan rohani kita yang semakin matang dan dewasa. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha kita untuk semakin dekat kepadanya. Amin. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah menebus kami oleh darah anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami dapat menghadap Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua anugerah yang Kau berikan ke dalam hidup kami sehari-hari, dan anugerah yang luar biasa yaitu keselamatan kami dan pengampunan dosa dan kelepasan dari iblis. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah menganugerahkan semua itu kepada kami. Ingatkan kami Tuhan senantiasa bahwa kami harus meluangkan waktu untuk duduk di hadapan Engkau Tuhan, mengucapkan syukur atas semua yang telah terjadi dalam hidup kami. Dan kami berdoa ke hadapan-Mu Tuhan, agar Engkau tetap menggenapi janji-janji-Mu demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ingatkan kami untuk senantiasa mengingat firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.